Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enica Intan Nurlisti dengan NPM A1D020003 dari Prodi Pendidikan Biologi kelas 1A. Baiklah, hari ini akan dilakukan praktikum yang berjudul Teorema Torricelli pada tangki bocor. Tujuan dari praktikum ini, yang pertama, memiliki keterampilan melakukan percobaan Teorema Torricelli pada tangki bocor. Yang kedua, memahami konsep tekanan hidrostatis. Yang ketiga, membuktikan Teorema Torricelli. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum, yang pertama, air minum berukuran 1500 ml, penggaris, spidol, gunting, mancis, paku, lakban hitam, dan air secukupnya. Langkah-langkah pada praktikum ini, yang pertama, ukur botol berukuran dengan ketinggian 10 cm, 20 cm, dan 25 cm, dan masing-masing ditandai dengan spidol. Setelah ditandai, selanjutnya panaskan paku dengan mancis. Setelah panas, lubangi botol pada ketinggian 10 cm, 20 cm, dan 25 cm tidak diberi lubang. Selanjutnya, gunting lakban untuk menutupi lubang. Setelah lubang ditutup, selanjutnya masukkan air sampai pada ketinggian 25 cm. Kemudian, penggaris diletakkan sejajar pada bagian bawah botol, dan titik 0 pada penggaris didekatkan pada dinding botol. Lalu, buka lakban pada lubang ketinggian 10 cm dan amati jarak terjauh dari air pertama kali keluar. Setelah hasil pertama didapat, selanjutnya lakukan percobaan yang kedua. Namun sebelumnya kita isi kembali pada ketinggian 25 cm. Lalu buka kembali untuk melakukan percobaan yang kedua. Dan ditutup, lalu lakukan percobaan yang ketiga. Dan diisi pada ketinggian 25 cm. Selanjutnya, buka lubang kembali untuk melakukan percobaan yang ketiga. Lalu, lakukan percobaan yang keempat. Setelah didapat percobaan yang keempat, lakukan percobaan yang kelima. Setelah didapat kelima percobaan pada lubang 10 cm, lalu tulis hasil pengamatan. Kemudian, buka lakban pada lubang ketinggian 20 cm dan amati jarak terjauh dari air pertama kali keluar.
Setelah didapat hasil pada percobaan pertama, selanjutnya isi botol sampai ketinggian 25 cm kembali. Kemudian lakukan percobaan yang kedua. Setelah didapat percobaan yang kedua, isi kembali botol sampai ketinggian 25 cm untuk percobaan yang ketiga. Setelah didapat percobaan ketiga, isi botol kembali sampai ketinggian 25 cm dan lakukan percobaan yang keempat. Setelah didapat percobaan yang keempat, lakukan percobaan yang kelima dan isi kembali botol pada ketinggian 25 cm. Setelah didapat kelima hasil percobaan, tulis hasil pengamatan. Dari praktikum yang telah dilakukan, didapat hasil pengamatan sebagai berikut. Di mana pada praktikum kita mengamati jarak pancaran terukur. Nah, pada ketinggian 10 cm didapat pada percobaan yang pertama jarak pancaran terukurnya 22 cm. Pada percobaan yang kedua 20 cm. Pada percobaan yang ketiga 19 cm. Pada percobaan yang keempat 21 cm dan pada percobaan yang kelima 19 cm. Kemudian pada ketinggian 20 cm didapat pada percobaan pertama jarak pancaran terukurnya yaitu 15 cm. Pada percobaan yang kedua 14 cm. Pada percobaan yang ketiga 14 cm. Pada percobaan yang keempat 15 cm dan pada percobaan yang kelima 15 cm. Dari tabel-tabel ini kita juga dapat melihat kedalaman air yaitu 15 cm. 15 cm didapat dari perhitungan, di mana rumus dari kedalaman air yaitu ketinggian seluruh air dikurang ketinggian lubang. Ketinggian air itu 25 cm dan ketinggian lubang di sini kita 10 cm. Sehingga ketika dikurangkan didapat 15 cm. Kemudian dari tabel ini juga kita dapat melihat adanya tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatis di sini didapat 1500 Pascal. Nah, hal ini didapat dari perhitungan bahwa tekanan hidrostatis dapat dirumuskan dengan pH sama dengan Rho dikali G dikali H, di mana Rho di sini adalah massa jenis air, G adalah percepatan gravitasi dan H adalah kedalaman air. Kita masukkan nilainya, Rho-nya 1000, percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, dan H-nya di sini kan kedalaman tadi 15 cm. Kita ubah ke satuan internasional yaitu meter menjadi 0,15 meter. Setelah kita kalikan didapat hasil 1500 N per meter kuadrat atau 1500 Pascal. Nah, selanjutnya pada tabel pengamatan 7.1 ini dapat kita lihat pula bahwa jarak pancaran sesuai rumus Torricelli itu didapat hasilnya 24 cm. Nah, hal ini didapat dari rumus R sama dengan 2 akar H dikali H2, di mana H adalah ketinggian lubang dan H2 adalah kedalaman air. Nah, ketika kita hitung, dimasukkan nilainya 2 akar 10 dikali 15. Selanjutnya 2 akar 150. Kemudian didapat hasil dari pengakaran yaitu 10 dikali 2,4 sehingga didapat 24 cm. Kemudian dalam sebuah praktikum, data-data atau hasil yang telah kita dapatkan harus kita uji ketelitiannya yaitu dengan menggunakan ralat. Adapun pada tabel pengamatan 7.1 kita dapat menghitung ralatnya sebagai berikut. Nah, data-data yang telah kita dapatkan kita masukkan ke sini yaitu data percobaan pertama 22, 20, 19, 21 sampai percobaan kelima 19.
Kemudian kita jumlahkan, didapat sigma X sama dengan 101. Kemudian sigma X ini kita bagi dengan jumlah dari data X, yaitu 5. Dibagi 5 didapat X bar atau X rata-ratanya 20,2. Kemudian pada kolom selanjutnya yaitu X dikurang X bar, di mana X 22 dikurang 20,2 didapat 1,8, 20 dikurang 20,2 didapat min 0,2, seterusnya sampai ke 19 dikurang 20,2 dapat min 1,2. Kemudian hasil ini kita pangkat kuadratkan atau dikalikan dengan bilangan yang sama, di mana 1,8 dikali 1,8 dapat 3,24, min 0,2 dikali min 0,2 didapat 0,04, min 1,2 dikali min 1,2 didapat 1,44, 0,8 dikali 0,8 didapat 0,64, dan min 1,2 dikali min 1,2 didapat 1,44. Kemudian hasil ini kita jumlahkan dan didapat sigma X dikurang X bar kuadrat sama dengan 6,8. Setelah data-data pokok didapat, selanjutnya kita menghitung ralat mutlak, di mana rumus dari ralat mutlak yaitu akar sigma X dikurang X bar kuadrat per N kurang 1. Kita masukkan angkanya yaitu 6,8 per jumlah data yaitu 5 dikali jumlah data dikurang 1, 5 dikurang 1 yaitu 4, sehingga didapat 6,8 per 5 kali 4 20, dan didapat akar 0,34, sehingga kita keluarkan akarnya menjadi 0,58. Setelah didapat ralat mutlak, kita dapat menghitung ralat nisbi, di mana rumus dari ralat nisbi yaitu delta L sama dengan delta X per X bar dikali 100%. Di sini delta X atau ralat mutlaknya 0,58 per 20,2 dikali 100%. 0,58 dikali 100% didapat 58% dibagi 20,2, sehingga didapat 2,87%. Setelah didapat ralat nisbi, kita dapat menghitung ketelitiannya, yaitu ketelitian sama dengan 100% dikurang delta L atau ralat nisbi. 100% dikurang 2,87% sama dengan 97,13%. Nah, jadi kita mendapatkan ketelitian dari data-data yang telah didapat yaitu 97,13%. Berarti hasilnya hampir mencapai sempurna. Setelah didapat data-data hasil percobaan pada ketinggian 10 cm, kemudian kita juga mendapat hasil percobaan pada ketinggian 20 cm, di mana percobaan yang pertama pada 20 cm yaitu didapat jarak pancaran terukur 15. Pada percobaan kedua didapat jarak pancaran terukurnya 14 cm. Pada percobaan ketiga 14 cm. Pada percobaan yang keempat 15 cm. Dan pada percobaan kelima didapat pula 15 cm. Nah, selanjutnya dapat teman-teman lihat pula di sini ada kedalaman airnya 5 cm. Hal ini didapat dari perhitungan sebagai berikut, bahwa kedalaman air dapat kita hitung dengan rumus ketinggian seluruh atau ketinggian air dikurang ketinggian lubang, di mana ketinggian air yaitu 25 cm dan ketinggian lubang 20 cm. Kemudian setelah kita kurangkan didapat hasil 5 cm. Nah, pada tabel ini dapat teman-teman lihat pula bahwa tekanan hidrostatis pada tabel pengamatan 7.2 ini yaitu 500 Pascal. Hal ini didapat dari perhitungan seperti ini. Nah, rumus dari tekanan hidrostatik yaitu Rho dikali G dikali H, di mana Rho sama dengan massa jenis air, G-nya percepatan gravitasi, dan H kedalaman air. Jadi Rho-nya kita masukkan nilainya 1000 kg per meter kubik. Kemudian percepatan gravitasi 10 dan kedalaman air 5 cm. Sebelumnya kita ubah terlebih dahulu ke satuan internasional yaitu meter.
sehingga kedalaman airnya 0,05 meter. Setelah kita kalkulasikan, didapat bahwa tekanan hidrostatisnya yaitu 500 Pascal atau 500 Newton per meter kuadrat. Selanjutnya, dalam tabel ini dapat teman-teman lihat pula bahwa jarak pancaran sesuai rumus Torricelli pada kedalaman 20 cm ini didapat jarak terjauhnya yaitu 20 cm. Hal ini dapat kita hitung menggunakan rumus R sama dengan 2 akar H dikali H2, di mana H adalah ketinggian air, ketinggian lubang, dan H2 adalah ketinggian atau kedalaman air. Kita masukkan nilainya 2 akar 20 dikali 5, di mana akar 20 dikali 5 yaitu 100, sehingga kita keluarkan menjadi 2 dikali 10 sama dengan 20 cm. Sehingga didapatlah jarak pancaran sesuai rumus Torricelli adalah 20 cm. Sama dengan data-data hasil pengamatan 7.1 atau pengamatan yang pertama tadi, kita harus menguji atau mengukur ketelitian dari data-data yang telah kita dapatkan, yaitu dengan menggunakan ralat. Nah, ralat pada ketinggian 20 cm atau tabel pengamatan 7.2 ini dapat kita lihat sebagai berikut. Data-data yang telah kita dapatkan kita masukkan pada data X, yaitu didapat 15, 14, 14, 15, dan 15. Kemudian kita jumlahkan sehingga didapat sigma X sama dengan 73. Kemudian sigma X dibagi dengan jumlah dari data yaitu 5 sama dengan 14,6. Didapat X rata-ratanya atau X bar adalah 14,6. Kemudian pada kolom selanjutnya yaitu data X dikurang dengan X bar, di mana 15 dikurang 14,6 sama dengan 0,4. 14 dikurang 14,6 sama dengan min 0,6 sampai ke 15 dikurang 14,6 yaitu 0,4. Kemudian data X dikurang X bar ini kita kuadratkan, sehingga hasilnya dapat kita tulis di sini menjadi 0,4 dikali 0,4 sama dengan 0,16. Min 0,6 dikali min 0,6 sama dengan 0,36 sampai ke 0,4 dikali 0,4 sama dengan 0,16. Kemudian kita hitung data X dikurang X bar kuadrat, sehingga didapat penjumlahannya 1,2. Setelah data-data pokok tadi didapatkan, kita dapat menghitung ralat mutlaknya. Rumus dari ralat mutlak itu yaitu delta X sama dengan sigma X dikurang X bar kuadrat per N dikali N dikurang 1. Sehingga kita masukkan angkanya 1,2 per 5 dikali 5 dikurang 1. 1,2 per 5 dikali 5 kurang 1 yaitu 4 dikalikan menjadi 20. Sehingga kita bagikan didapat akar 0,06. Akar 0,06 adalah 0,24. Setelah didapat ralat mutlaknya 0,24, kita dapat mencari ralat nisbinya. Di sini ralat nisbinya dapat dirumuskan dengan delta L sama dengan delta X bar dikali 100%. Delta X 0,24 per 14,6 dikali 100%. Dapat 24% dibagi 14,6 sama dengan 1,64%. Setelah ralat nisbi didapatkan, kita dapat mencari ketelitiannya. Ketelitian dirumuskan dengan 100% dikurang delta L. Di sini 100% dikurang ralat nisbinya yaitu 1,64%. Didapat ketelitiannya adalah 98,36%. Sehingga dapat kita ketahui semakin mendekati 100 maka ketelitiannya semakin teliti. Hukum Torricelli atau juga dikenal dengan teorema Torricelli adalah teorema dalam dinamika fluida yang berkaitan dengan kecepatan aliran fluida dari sebuah orifice ke ketinggian fluida di atas bukaan. Pada praktikum ini kita juga dapat menghitung tekanan hidrostatis pada fluida. Tekanan hidrostatis dirumuskan dengan Rho dikali G dikali H,
Sehingga yang mempengaruhi tekanan hidrostatis adalah massa jenis cairan atau ρ, percepatan gravitasi atau g, dan kedalaman zat cair atau h. Hal ini didapat berdasarkan rumus tadi. Nah, pada praktikum Torricelli yang telah dilakukan, didapat grafik hubungan antara tekanan hidrostatis dengan kedalaman cairan, yaitu sebagai berikut. Pada kedalaman 0,05 meter, didapat tekanan hidrostatisnya 500 Pascal. Pada kedalaman 0,15 meter, didapat tekanan hidrostatisnya 1500 Pascal. Nah, sehingga dapat kita lihat bahwa semakin dalam kedalaman suatu cairan, maka tekanan hidrostatisnya semakin besar. Tangki bocor atau dikenal dengan Torricelli adalah aplikasi penurunan dari prinsip Bernoulli. Sederhananya, Torricelli menurunkan rumus-rumus tersebut dengan bantuan hukum kekekalan energi mekanik, arah gravitasi bumi, dan sejajar permukaan tanah. Nah, berarti gerakan mendatarnya adalah gerak lurus beraturan, dan gerakan vertikalnya adalah gerak vertikal jatuh bebas dengan kecepatan awal 0. Sehingga rumusnya menjadi H2 sama dengan 1/2 GT kuadrat. T2 sama dengan 2 dikali H dikurang H per G. T sama dengan kuadrat 2 dikali H dikurang H per G. Dengan mendapatkan kecepatan dan waktu, maka jarak keluarnya air sampai ke tanah dihitung horizontal adalah sebagai berikut. X atau jarak sama dengan Pi2 dikali T. Jarak sama dengan akar G dikali H dikali akar 2 dikali H dikurang H per G. Jarak sama dengan akar 2 dikali G dikali H dikali H dikurang H per G. Dan rumus jarak didapat sama dengan 2 kuadrat H 2 akar H dikali H dikurang H. Dari data yang didapat, bisa kita lihat bahwa jarak pancaran terukur dengan jarak pancaran sesuai rumus Torricelli itu berbeda. Hal ini dapat terjadi karena kita bisa lihat dari rumus jarak pancaran Torricelli, yaitu 2 akar H dikali H2, di mana H adalah ketinggian lubang dan H2 adalah kedalaman air. Nah, di sana berarti kita dapat melihat bahwa variabel yang mempengaruhi yaitu ketinggian lubang dan kedalaman cairan. Sedangkan pada jarak pancaran terukur, ini banyak sekali variabel-variabel lain yang mempengaruhinya. Seperti besar atau tidaknya lubang pancaran, kemudian ketinggiannya, apakah betul pengukurannya, kemudian besar penampangnya. Menurut saya, hal itulah yang mempengaruhi mengapa jarak pancaran sesuai rumus Torricelli ini berbeda dengan jarak pancaran terukur yang didapatkan pada saat praktikum. Dari hasil praktikum yang didapatkan, dapat kita lihat pada grafik hubungan ketinggian lubang dengan jarak pancaran terukur. Nah, di sini pada ketinggian lubang 10 cm didapat jarak pancaran terukurnya 19 cm, 20 cm, 21 cm, 22 cm, dan 19 cm. Kemudian pada ketinggian lubang 20 cm didapat jarak pancarannya yaitu 15 cm, 15 cm, 15 cm, 14 cm, dan 14 cm. Nah, dari grafik ini dapat kita lihat bahwa semakin tinggi ketinggian lubang, maka jarak pancarannya akan semakin pendek atau semakin kecil. 20 ketinggian 20 di sini hanya mencapai 15 cm, sedangkan pada ketinggian 10 cm jarak pancarannya mencapai 22 cm. Berarti benar bahwa semakin tinggi ketinggian
lubang, maka jarak pancarnya akan semakin pendek. Setelah praktikum dilakukan, dapat disimpulkan bahwa teorema Torricelli adalah salah satu penurunan dari prinsip Bernoulli, di mana untuk mengukur jarak dari pancaran pada fluida kita dapat mengukurnya dengan rumus R sama dengan 2 akar H dikurang H2, di mana H adalah ketinggian lubang dan H2 adalah kedalaman air. Kemudian di sini kita juga dapat mengukur tekanan hidrostatis, di mana tekanan hidrostatis ini yang mempengaruhinya adalah variabel Rho atau massa jenis air, G percepatan gravitasi, dan H atau kedalaman air, sehingga rumusnya adalah tekanan hidrostatis sama dengan Rho dikali G dikali H. Kemudian dapat saya sampaikan pula bahwa pada masing-masing praktikum yang dilakukan dapat didapatkan data yang berbeda-beda, sehingga banyak hal yang mempengaruhi dalam sebuah praktikum. Baiklah, itulah percobaan yang dilakukan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.